Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Raffi Soniansyah dengan NIM 2023-31018. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau melaksanakan eh, ujian atau ujian akhir semester dari kelas Data Warehouse, yang dimana di sini adalah membuat sebuah video yang melakukan memperoleh informasi mengenai endpoint beserta parameternya itu dalam aplikasi atau website tertentu. Jadi di sini saya akan menceritakan apa itu endpoint dan juga parameter serta nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara untuk mencari endpoint dan parameter tersebut. Oke, kita balik lagi. Kita ketahui dulu. Dalam presentasi ini kita akan membahas peran penting API transaksional dalam aplikasi modern dengan studi kasus mendalami peran tentang proses pemesanan tiket pesawat di Traveloka. Jadi tema saya yang ambil adalah transaksional, studi kasusnya adalah Traveloka dengan cara pemesanan tiket pesawat. Terus di sini karena saya alasannya melibatkan interaksi langsung antara pengguna dan sistem untuk transaksi pembelian. Nah, sebenarnya apa itu endpoint? Endpoint adalah URL atau tujuan spesifik pada server tempat aplikasi mengirim atau menerima data. Ini adalah gerbang endpoint itu gerbang komunikasi antara aplikasi klien dan server. Setiap endpoint biasanya melayani fungsi tertentu seperti mencari data, membuat entry baru, atau memperbarui informasi. Contohnya, di sini ada URL yang dimana ini adalah endpointnya. Endpoint yang dimana di sini akan endpoint menentukan sumber daya yang akan diakses operasi yang akan dilakukan. Selanjutnya yang kita bahas adalah parameter. Apa sih itu parameter? Parameter adalah data tambahan yang disertakan dalam permintaan ke endpoint membantu server memproses permintaan secara spesifik. Contohnya di sini fungsinya membantu karena dia membantu untuk memperjelas endpoint tersebut. Jadi contohnya misalkan rutenya ke Pekanbaru atau tanggal keberangkatannya dari 15 bulan 7 2025, terus ada kelas penerbangan yaitu ekonomi. Nanti kita akan lihat seperti apa itu parameter tersebut. Nah, di sini ada juga yang namanya payload. Apa itu payload? Saat pengguna mencari tiket pesawat di Traveloka, aplikasi kalian akan mengirimkan sebuah payload atau objek data JSON ke server. Payload ini berisi informasi yang diperlukan untuk melakukan pencarian. Ya, seperti ini. AP itu merupakan kode rute penerbangan, DT adalah tanggal keberangkatan. Nah, di sini ada PS versi protokol, terus ada kelas layanannya seperti ekonomi dan segala macamnya. Terus ada juga respon, nanti kita lihat, kita akan lihat responnya seperti apa. Setelah menerima file pencarian server program, prosesnya dan mengirimkan respon berupa data penerbangan yang kita lakukan itu akan diberikan. Misalkan kita mencari suatu penerbangan. Nah, data dari Traveloka akan memberikan kita data-data tersebut. Misalkan kita akan pergi dari Jakarta ke Riau atau ke Jambi. Nah, di situ kita akan dikasih tahu rute-rute penerbangan seperti apa aja, ada pesawat apa aja, maskapai apa aja, seperti itu. Nah, di sini tools yang akan kita gunakan adalah Micro Chrome Developer Tools, yang dimana di sini kita akan melakukan inspect pada suatu website, terus ada tab network dan filter fetch and HHR. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita ke sini, terus kita ketik aja Traveloka. Kita cari dulu Traveloka. Nah, Traveloka. Nah, di sini ini ada tujuan Pekanbaru ke Jakarta. Tinggal kita search langsung aja. Search langsung. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tujuan kita atau endpoint kita. Tapi seperti apa endpoint itu? Nah, endpoint itu seperti ini. Nah, di sini please preserve lognya, jangan lupa dihidupin agar kenapa? Biar kita di sini apapun yang kita lakukan itu tercatat, teman-teman. Nah, di sini ada banyak sekali tujuannya atau tujuan eh, apa yang harus kita lakukan. Maksudnya itu banyak sekali yang nama-nama di sini ada event yang ada event-event yang ditawarkan oleh Traveloka. Nah, kalau kita klik di sini ada info dikit aja. Nah, info pertama, kedua, nah yang kedua ini kita klik aja. Nah, di sini adalah endpoint kita, yaitu request URL kita ini adalah endpoint kita, yang dimana parameternya itu adalah flight, airport, dan juga endpoint. Jadi di sini kita mencari flight atau penerbangan, airport, berdasarkan airportnya yang di sini adalah Pekanbaru dan juga Jakarta, Pekanbaru menuju Jakarta, dan info-infonya seperti itu. Nah, misalkan kalau kita klik responsnya, nah di sini akan dijelaskan ada apa aja. Yang pertama ada code-nya CGK, terus airport di display airportnya atau penerbangannya di mana, terus ada dari bandara mana, lokasinya di mana, dan ya berasal dari mana dia.
Dan seperti itu nih, seperti ini. Sticky City True atau yang bisa dilihat di sini kayak apakah masih tersedia penerbangan itu dan maka di sini tersedia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Apa bedanya untuk endpoint itu adalah ini. Endpoint itu adalah link atau URL tujuan kita. Yang mana di sini tujuan kita adalah mencari penerbangan dari Jakarta ke dari Pekanbaru ke Jakarta. Nah, di sini juga apa itu parameter? Parameter adalah membantu untuk menspesifikasikan dari URL tersebut. Misalkan di sini ada PKU CGK, berarti tujuan PKU ke CGK ke Pekanbaru, atau di sini kita bisa lihat flight, atau dia akan memfilter flight penerbangan dan juga airport berdasarkan penerbangan dan berdasarkan airport, karena di Traveloka-nya adalah layanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta api, dan tiket bus juga. Berarti kalau kita udah tujuan ke flight, otomatis dia akan ke layanan tiket pesawat, dan airport dia akan memfilter berdasarkan airportnya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah API transaksional adalah tulang punggung aplikasi modern seperti Traveloka. Dengan memahami endpoint dan parameter, kita dapat melihat bagaimana interaksi data yang dinamis ini memungkinkan transaksi yang cepat dan akurat. Endpoint dan parameter itu sangat penting untuk pengambilan data dinamis. Contoh Traveloka dan ITM dapat kita lihat sebagai memproses permintaan penggunaan secara langsung. Dan kecepatan dan akurasi memungkinkan proses pemesanan tiket yang efisien. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saya Nafis Indonesia dengan NIM 2023-31018. Saya berasal dari kelas Data Warehouse kelas F. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata dan perbuatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.